Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mengucap syukur berterima kasih pagi hari ini kepada Tuhan. Jika kita pagi hari ini boleh ada semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita semua. Kita boleh datang menghadap hadiratnya pagi hari ini, sebab kita mau menyembah Allah kita yang luar biasa, Allah yang telah menolong kehidupan saya dengan saudara. Puji nama Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita pagi hari ini, tubuh jiwa roh ini kita mau memuji dan memuliakan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Segala hormat, puji dan syukur hanya bagi setia dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami bersyukur di hadapan tahta hadirat-Mu Tuhan. Engkau perkenankan kembali kami untuk hadir di tengah-tengah tempat ini Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Seluruh umat-Mu satu tujuan kami datang untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami Tuhan di tempat ini. Biarlah Engkau yang menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu mengalir di setiap kehidupan kami, melingkupi setiap kami yang hadir rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan, bersekutu di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya ada kekuatan yang baru di tempat ini, ada sukacita yang mengalir di tempat ini saat kami mengangkat tangan kami, mengangkat suara kami untuk memuji,
memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami yang baik. Saat ini Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Biarlah semua jadi seturut mau dan kehendak Tuhan. Setiap pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini Tuhan, Engkau urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Biar semua kami boleh bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya jika roh Allah ada di tengah-tengah kami, tidak ada tempat bagi kuasa iblis untuk merebut sukacita kami dalam kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami. Biarlah ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Memulaikan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Hati kita tertuju kepada Tuhan. Sebab Dia yang terindah dalam kehidupan kita. Haleluya.
Dia layak disembah, layak dipuji. Terpujilah Tuhan kita. Kita mau memuji Tuhan, kita mau bergirang-girang, kita mau bertepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Betapa hebat. Haleluya. Kuasa Tuhan di surga. Amin. Kuasa di surga. Amin. Betapa
saudara yang diberkati Tuhan. Tak ada lagi kutuk yang mengikat saya dengan saudara, karena kehidupan saya dan saudara telah ditebus melalui karya terbesar Tuhan. Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Mari kita siapkan bejana kehidupan kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Nyatakan kepadamu Tuhan, bahwa Engkau Tuhan kami yang besar. Tuhan kami yang ajaib dalam kehidupan kami Tuhan.
Kami percaya kehidupan kami sampai hari ini semua karena anugerah-Mu yang besar Tuhan. Kami tidak dapat balas betapa besar kasih-Mu, kemurahan-Mu yang Engkau sudah nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu hari ini Tuhan, saat ini kami mau menyatakan bahwa Engkau besar dalam kami. Dan kami mau menyembah terus Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang ajaib. Di tempat ini Tuhan, kami mau siap untuk dengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu yang hidup, yang sanggup memberikan kami kekuatan yang baru Tuhan. Sebab firman-Mu ya dan amin Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan. Kami percaya Engkau sediakan kemenangan yang besar buat kami. Sebab itu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini. Pakailah hamba-Mu menjadi alat-Mu Tuhan. Engkau sampaikan isi hati-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan, supaya di tengah-tengah kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan, kami semakin kuat menghadapi kehidupan ini bersama dengan Engkau, hidup dalam tangan Tuhan yang besar. Terima kasih Bapa, ini kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya kita yang hadir di tempat ini semua bersuka cita. Amin. Boleh lihat senyumannya Bapak Ibu? Haleluya. Kalau tidak percaya boleh tengok kanan kirinya, bilang Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya bersyukur kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk melayani Bapak Ibu semua, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita akan segera buka kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kalau sudah dapat, kita akan membacanya bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, dia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Saudara, kita tahu tentang kisah ini, di mana Yesus memanggil murid-muridnya yang pertama, yaitu Simon atau yang disebut Petrus, Yohanes dan
Yakobus. Peristiwa ini juga tercatat di dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-18 sampai 22 dan di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai 20. Tetapi di sana hanya diceritakan dengan singkat bagaimana Yesus memanggil murid-murid untuk mengikut Dia, meninggalkan pekerjaan mereka sebagai penjala ikan dan menjadi penjala manusia. Namun, saudara, ayat yang kita telah baca tadi, Lukas melukiskan kisah ini dengan lengkap sebagai salah satu tanda yang Yesus berikan di hadapan murid-muridnya yang tidak tercatat di kitab-kitab sebelumnya. Karena kalau kita baca dalam Yohanes 20 ayat 30 di situ dikatakan masih banyak tanda-tanda yang Yesus kerjakan, lakukan di hadapan murid-muridnya yang tidak tercatat. Nah, saudara, dikatakan bahwa Petrus dan kawan-kawannya, kalau kita baca tadi, telah sepanjang malam mereka mencari ikan, tapi mereka tidak menangkap apa-apa. Padahal Petrus ini adalah seorang nelayan yang profesional, saudara ya. Dia sudah berpengalaman, dia sudah punya banyak pengalaman ya dalam mencari ikan. Dia tahu di mana posisi yang tepat, dia tahu kapan waktu yang tepat untuk mencari ikan. Tetapi Petrus tidak berhasil menangkap apa-apa. Nol besar, saudara. Nihil hasilnya, tidak ada hasil apa-apa. Dan kita lihat keesokan harinya waktu Yesus datang untuk mengajar, Yesus pakai perahunya Simon atau Petrus ini, saudara-saudara. Dan setelah itu ketika Yesus selesai berbicara, Yesus bilang sama Petrus, tebarkan lagi jalannya. Dan hasilnya apa, saudara? Petrus menangkap ikan yang sangat banyak jumlahnya, dan saking banyaknya, saudara, 2 perahu itu tidak cukup untuk menampung ikan-ikan tersebut. Ayat 7 katakan perahu itu hampir tenggelam. Saudara, saya mau katakan ditinjau dari segi manapun, baik itu lokasi dan waktu ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya kembali, saudara-saudara, itu tidak masuk akal. Saya bukan seorang nelayan, tapi yang setahu saya, kalau mencari ikan itu waktunya, semua tidak ada yang nelayan di sini, jadi tidak ada yang menjawab. Waktunya malam, saudara ya, bukan pagi. Ini waktu keesokan harinya sudah pagi, sudah terang, saudara-saudara. Yesus baru menyuruh Petrus untuk menebarkan jala lagi. Dan hasilnya sangat luar biasa, saudara-saudara. Dia mendapat hasil yang sangat banyak. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana hal itu bisa terjadi? Apa bedanya waktu Petrus menebarkan jalannya tadi malam, sepanjang malam dia mencari ikan? Apa bedanya saat siang hari itu? Jawabannya saudara sudah tahu, karena ada Yesus. Amin. Karena ada Yesus, itu yang menjadi perbedaannya. Kalau saya mau katakan di situ bahwa bukan sekedar Yesus hadir, tetapi Yesus campur tangan. Amin. Sebab itu hari ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul campur tangan Tuhan. Haleluya. Saudara, hari-hari ini kita sedang diperhadapkan dengan hal-hal yang sulit ya, saudara-saudara. Ada banyak kemerosotan yang terjadi di sekitar kita dalam perekonomian. Salah satu contohnya, saudara-saudara, kita mau belanja, harga-harga pada mahal, saudara-saudara. Belum lagi masalah-masalah yang lain. Mungkin kita sedang mengalami apa yang dialami oleh Petrus, saudara-saudara. Tidak dapat apa-apa. Atau mungkin ada yang sedang dalam keadaan, saya bukan cuma tidak dapat apa-apa, saya minus. Bukan cuma 0, saya minus, tidak dapat apa-apa. Saudara, saya mau katakan kepada saudara semua, bahwa seperti apapun keadaanmu hari ini, saya mau katakan ada Tuhan. Amin. Berapa banyak orang yang datang hari ini yang butuh campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu? Tuhan melihat, saudara-saudara. Amin. Mari perhatikan firman Tuhan. Kita mau melihat bagaimana campur tangan Tuhan itu dapat kita alami dan kita lihat dalam kehidupan kita. Yang pertama,
Yang pertama kita baca kembali ayat yang kedua. Saya bacakan bagi saudara semua. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai, lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara perhatikan kata-kata ia melihat 2 perahu di tepi pantai itu. Yesus melihat ada 2 perahu di situ, saudara. Dan saya mau bertanya kepada saudara semua, perahu itu ada orangnya atau tidak? Halo? Ada orangnya atau tidak, saudara, perahu itu? Tidak ada. Dikatakan dalam ayat yang kedua, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Mereka sudah selesai dalam pekerjaannya. Mereka sedang membasuh jalannya, membersihkan jalannya. Tandanya mereka sudah selesai, saudara. Dan waktu Yesus datang, Yesus lihat perahu. Ada 2 perahu tapi tanpa ada orang di atasnya. Lalu ayat 3 katakan ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, saudara. Saya mau katakan kepada saudara semua, berapa banyak yang sepakat dengan saya bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan? Katakan yes. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan. Itu adalah perahu Simon atau Petrus, saudara-saudara. Saya percaya Tuhan waktu memilih perahu itu, Tuhan tidak asal-asalan. Tuhan tidak cap-cip-cup atau perahu 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, oh ya 2 saja. Tuhan tidak seperti itu, saudara-saudara. Dia memilih perahu Petrus karena apa? Karena dia punya rencana yang besar buat Petrus. Amin. Dia punya maksud yang ingin dinyatakan kepada Petrus dan kawan-kawannya pada saat itu, saudara-saudara. Pada saat itu Yesus datang bukan untuk memancing. Dikatakan apa dalam ayat yang pertama? Boleh lihat ayat yang pertama? Pada satu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia. Dia hendak mendengarkan firman Tuhan. Maaf, ayat yang kedua. Ayat yang ketiga, maaf. Ayat yang ketiga tadi. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Yesus datang bukan untuk maksud yang lain tetapi untuk mengajar, saudara-saudara. Karena banyak orang yang mengikuti Yesus ingin mendengarkan firman Tuhan yang Yesus sampaikan. Nah, saat itu Yesus datang untuk mengajar dan dia pilih perahu Simon Petrus untuk dia pakai melayani, untuk memberitakan firman Tuhan. Saudara, sekali lagi saya katakan Yesus datang di situ bukan untuk memancing. Bukan karena Yesus sudah selesai pelayanan di mana-mana, saya capek. Sekarang saya waktunya healing dulu. Siapa yang suka healing-healing di sini, saudara? Ketawa berarti suka ya. Tidak berdosa kalau healing-healing, saudara, apalagi kalau ajak saya. Haleluya. Yang kemarin saya lihat postingannya bagus sekali. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, Yesus datang untuk mengajar waktu itu. Dia datang memakai perahu Simon. Maaf, saudara. Padahal waktu itu kita melihat ya, saudara-saudara, dikatakan perahu itu sedang kosong karena para nelayannya sedang membasuh jalan mereka. Jadi waktu Yesus datang meminjam perahu Simon Petrus, saudara, harusnya Petrus waktu itu sudah sangat kecapean, saudara, sudah sangat kelelahan, sudah sepanjang malam dia bekerja keras untuk menangkap ikan tetapi tidak dapat apa-apa. Tetapi pada saat itu waktu Yesus mau pakai perahunya, dia mempersilahkan untuk Yesus memakai perahunya. Artinya poin yang pertama, saudara-saudara, saya mau katakan kalau kita ingin melihat campur tangan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita, dalam kehidupanmu, persilahkan Yesus naik ke perahumu. Amin. Persilahkan Yesus naik ke perahumu, saudara-saudara. Perahu ini berbicara tentang kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, keluarga kita, bisnis kita, pendidikan kita. Undang Yesus, persilahkan Yesus naik dalam perahumu, saudara-saudara. Dan kita melihat
Waktu Petrus persilakan Yesus pakai perahunya, di saat itu titik awal mujizat terjadi, saudara-saudara. Jadi saya mau katakan, kalau saudara ingin berhasil dalam kehidupanmu, dalam usahamu, dalam pendidikanmu, dalam pelayananmu, engkau ingin punya keluarga yang bahagia, kuncinya hanya satu. Sekali lagi persilakan Yesus naik ke dalam perahumu. Kita lihat saudara bahwa saat itu Petrus sedang mengalami kegagalan. Sepanjang malam dia tidak menangkap apa-apa. Pertanyaannya, Yesus tahu tidak apa yang sedang dialami Petrus saat itu? Dia tahu saudara, dia tahu bahwa Petrus sedang kelelahan. Jadi saya mau katakan saat ini juga bagi kita semua, mungkin ada yang saat ini sedang mengalami kesulitan, kelemahan, kesesakan mungkin. Saya mau katakan Yesus tahu saudara keadaanmu. Yesus tahu apa yang engkau alami. Dan Yesus bukan sekedar hanya tahu, tetapi dia mau bertindak. Amin. Dia mau bertindak dalam kehidupan kita, asalkan kita mau mengizinkan dia masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Dan bukan sekedar itu saudara, membiarkan Yesus memimpin kehidupan kita. Amin. Ada banyak orang Kristen mempersilahkan Yesus masuk ke dalam perahunya, tetapi hanya sebagai tamu, bukan sebagai pemimpin. Saudara, tamu seperti apa? Saudara-saudara datang bertamu di rumah orang gitu, oh silakan duduk, mau minum apa, dilayani. Tapi kalau tamu itu bilang gini, tolong bersihkan dapur, saudara mau diatur sama tamu? Tidak, saya rasa ya, itu namanya tamu yang kelewatan. Tapi yang saya maksud di sini, Yesus naik ke dalam perahumu dan biarkan dia memimpin hidupmu, maka engkau akan melihat sesuatu yang besar pasti terjadi dalam kehidupanmu. Perhatikan kembali ayat yang ke-3. Ayat yang ketiga dikatakan setelah selesai ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu itu. Mari renungkan saudara-saudara. Petrus sedang dalam keadaan yang kelelahan, tetapi Yesus menyuruhnya untuk menolakkan perahunya. Yesus pakai untuk Yesus duduk di situ untuk mengajar banyak orang. Ada berapa banyak orang Kristen yang merasa, saya sudah kerja banyak untuk Tuhan, kenapa masih disuruh-suruh lagi? Saya capek, ada saatnya saya capek, saya tidak mau melayani. Petrus di sini dalam keadaan yang gagal saudara, lelah secara fisik dan mental, tapi dia masih mau melayani Yesus. Amin. Mungkin saudara-saudara kita selama ini ketika mengalami kegagalan yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita bukannya semakin dekat dengan Tuhan, tetapi kita semakin menjauh daripada Tuhan. Kita dengan alasan kita lelah, kita sudah capek dengan segala kehidupan yang kita hadapi, dan kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan mau rancangkan dalam kehidupan kita, karena kita tidak membiarkan dia memimpin perahu kehidupan kita. Saudaraku, ada saatnya mungkin saudara-saudara dalam mengambil keputusan. Ketika saudara saat ini merasa, saya gagal. Mungkin saat engkau mengambil keputusan itu, engkau tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tuhan mau supaya Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupanmu, tetapi dia juga mau agar engkau mengizinkan dia untuk bekerja di dalam hidupmu saudara-saudara. Kalau saudara-saudara mau melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu, libatkan dia dalam segala hal dalam kehidupanmu saudara-saudara. Maka ia akan memberikan hikmat apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini. Ketika Petrus mengalami kegagalan, dia mengizinkan Yesus memakai perahunya, memakai kehidupannya untuk menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Tuhan masuk ke dalam perahu Simon Petrus untuk menyatakan sesuatu yang besar. Dan saat ini juga saya mau katakan kepada saudara, kalau Tuhan memilih kehidupanmu untuk dia bekerja, dia pasti akan merancangkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita semua saudara. Amin. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu.
tanya Tuhan apa yang harus saya lakukan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberikan hikmatnya bagi kita semua untuk melakukan apa yang harus kita lakukan. Untuk keluarga kita, untuk usaha kita, untuk pendidikan kita, untuk anak-anak kita, untuk segala sesuatu yang dalam kehidupan kita. Tuhan pasti akan melakukan perkara yang besar. Yang kedua saudara-saudara, kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan, dengar dan lakukanlah firman Tuhan. Yang pertama tadi kalau kita mau lihat campur tangan Tuhan, libatkan Tuhan. Izinkan Tuhan masuk dalam perahumu. Yang kedua, dengar dan lakukan firman Tuhan. Ayat yang keempat dikatakan, setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, tujuan Yesus tadi apa? Dia datang untuk mengajar, saudara. Tetapi setelah dia mengajar banyak orang, kita melihat bahwa ternyata Yesus juga peduli kepada Petrus. Setelah dia mengajar, dia katakan kepada Petrus, baca ayat yang kelima, ayat yang keempat di situ dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Karena Yesus tahu semalaman Petrus tidak dapat apa-apa. Dia butuh sesuatu tetapi tidak dapat apa-apa. Dan ayat yang kelima di situ Petrus menjawab. Di sini ada tersirat Petrus sedikit frustasi ya saudara-saudara. Dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudaraku, Petrus ini sudah lama bekerja sebagai nelayan. Jadi bisa dikatakan dia nelayan yang sudah pro ya saudara. Sedangkan Yesus dikenal sebagai anak seorang tukang kayu, saudara. Ini kalau meeting pengusaha kayu sama nelayan, nyambungnya di mana, saudara? Ya, mungkin dalam hati Petrus ya dia kenal Yesus siapa. Mungkin dia berkata, maaf ini kalau misalnya bicara sehari-hari ya, mohon maaf nih Yesus ya, saya tahu kamu itu Yesus, pengajaranmu itu luar biasa. Kalau bicara tentang teologi ya saya percayalah. Tapi kalau bicara tentang tangkap menangkap ikan, ilmu pernelayanan saya lebih tahu ya daripada kamu. Seolah-olah Petrus bilang sama Yesus, semua teori ini sepanjang malam kami telah bekerja keras, semua teori pernelayanannya sudah saya lakukan, kata Petrus. Seolah-olah seperti itu. Saya ini ahlinya. Sepertinya Petrus sedang mengatakan begitu sama Yesus. Ya saya ini ahlinya. Sekarang video-video di medsos ya saudara-saudara lagi tren tentang ahli-ahli, saksi ahli, toksikologi lah, patologi lah, mudah-mudahan tidak ada tolologi ya, dan sebagainya. Ya saudara-saudara, dan pastinya tidak akan saya bahas saat ini. Tetapi saya mau katakan di sini bahwa Petrus juga ahli di bidangnya. Tapi ada tapinya saudara, kalau kita mau lanjutkan, saya mau katakan bahwa tapi Yesus ahlinya dalam membuat mujizat. Amin. Amin saudara. Tuhan mau kita menyadari bahwa sehebat apapun kita manusia ini terbatas adanya. Petrus katakan sepanjang malam kami sudah kerja keras. Kerja keras bagus tidak saudara? Saya percaya bagus dan itu pasti akan membuahkan hasil. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, nol saudara. Tidak ada hasil apa-apa. Saya mau tanya, waktu Yesus akhirnya menyuruh Petrus menebarkan jala dan dia menangkap ikan di tempat yang sama. Saya mau tanya kepada saudara, malamnya waktu Petrus dan teman-temannya menjala ikan, bisa tidak Yesus yang ahli membuat mujizat mengadakan ikan pada saat itu? Bisa, sangat bisa saudara. Tetapi sekali lagi di sini Yesus mau menunjukkan kepada kita, kepada Petrus, bahwa manusia itu terbatas adanya. Terbatas kemampuannya. Kita tidak bisa menyombongkan diri kita, kemampuan kita ini terbatas.
Makanya jadi orang itu jangan sombong, saudara, amin. Bilang sama sebelahnya, jangan sombong, kita ini terbatas. Ngomongnya jangan ngegas, saudara ya, jangan sombong. Nanti tersinggung sebelahnya. Biasa saja, jangan sombong, kita ini terbatas, amin. Kita ini terbatas. Dan Petrus berkata selanjutnya dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan, tetapi setelah dia mengemukakan argumennya kepada Yesus, dia lanjut, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Saudara, meskipun ada tersirat sedikit keterpaksaan, ya dalam kata-kata Petrus, tetapi dia melakukannya. Saya tidak sedang berbicara bahwa kalau kita melakukan firman Tuhan biar terpaksa lakukan. Tidak ya saudara-saudara, lebih baik kita melakukan firman Tuhan itu dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, amin. Siapa yang di sini datang dengan terpaksa? Terpaksa di saya, tidak ada ternyata Bapak Gembala sama Ibu Gembala. Cuman saya yang melayani, jadi apa boleh buat. Ya, saya yakin tidak ada yang terpaksa, amin. Saya tidak sedang berkata bahwa kerjakan, lakukan firman Tuhan dengan terpaksa. Tetapi di sini Petrus, walaupun tersirat ada keterpaksaan, dan kalau saya mau katakan lebih lagi, mungkin Petrus sedang mau bilang, nih saya kasih lihat saya kasih lihat, tadi malam saya sudah kerja. Sekali ini saya kasih lihat bagaimana caranya. Kayak begini juga tadi malam saya menebarkan jala. Karena kau yang suruh ya sudahlah, dia tebarkan jala. Ya saudara, ketika Petrus dengar firman Tuhan dan melakukannya, walaupun, ini tambahan saya, walaupun sedikit ada keterpaksaan mungkin ya. Kita baca ayat yang ke-6. Dan setelah mereka melakukannya, Petrus dan teman-temannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Amin saudara, haleluya. Ketika kita dengar firman Tuhan dan melakukannya, kita akan melihat campur tangan Tuhan memberkati kehidupanmu. Amin saudara. Kita dengar dan lakukan firman Tuhan, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi melakukannya. Firman Tuhan katakan Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah apa saudara? Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini. Kau lakukan dengan setia. Ulangan 28 ayat 13. Saudara boleh membaca di rumah nanti ya saudara-saudara. Campur tangan Tuhan terjadi ketika kita dengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Amin. Jangan kita cuma mau klaim janji firman Tuhan. Oh Tuhan, angkat saya sebagai kepala bukan ekor, tapi kita tidak lakukan firman Tuhan. Sama saja bohong saudara-saudara. Lakukan, dengarkan dan lakukan firman Tuhan, maka engkau akan melihat campur tangan Tuhan dahsyat dalam kehidupanmu. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu dan dengar dan lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, yang terakhir saudara. Kalau kita mau melihat campur tangan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Seperti saya bilang tadi, yang pertama libatkan Tuhan, dengar dan lakukan firman Tuhan. Dan ketika kita lakukan itu saudara-saudara, yang ketiga, Ia menyediakan lebih dari yang kita minta. Amin. Ayat yang ke-6 saya baca. Dan setelah mereka melakukannya, yaitu mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh kepada mereka, di situ dikatakan mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka itu mulai koyak. Ayat yang ke-7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saudara, kalau Tuhan yang campur tangan dalam hidupmu, tidak perlu khawatir tentang apapun juga. Amin. Asalkan kita selalu melibatkan Tuhan, setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, Tuhan akan menyediakan yang terbaik bagi kita semua. Amin. Yang kita butuhkan Dia sediakan, bahkan lebih saudara. Dia sanggup memberi lebih dari apa yang kita butuhkan. Dia bukan saja Allah yang peduli hanya sebatas kebutuhan kita, tetapi Dia Allah yang bisa melakukan jauh lebih dari itu. Sebagaimana dalam Efesus ya saudara-saudara, kalau saya tidak salah, Efesus 3 ayat 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak
daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus peduli dalam kehidupan kita, saudara. Dia bahkan memberikan lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik buat kita. Amin, saudara. Tuhan adalah pribadi yang setia dalam janjinya. Tuhan sanggup memberikan di atas dari semuanya yang kita minta dan pikirkan. Kembali kepada ayat yang ke-6. Ayat 6 tadi. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara, kalau Tuhan memberkati kita, itu berkelimpahan. Amin. Dari nol menjadi berkelimpahan itu dahsyat, saudara. Amin. Dan Tuhan sanggup membuat itu dalam kehidupanmu. Asal engkau mau libatkan Tuhan. Asal engkau mau dengarkan firman-Nya dan melakukannya, engkau akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupanmu, saudara-saudara. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan, haleluya, disediakan Allah bagi mereka yang mengasihi. Berapa banyak yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Dia pasti akan memberkati kita, saudara-saudara. Dia menyediakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, bahkan lebih dari itu, saudara-saudara. Asalkan kita mau libatkan Tuhan. Campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita, Dia akan melipat gandakan berkat itu. Saya mau katakan, saudara, kalau pakai cara kita manusia, pakai cara Simon Petrus yang semalaman dia bekerja tidak ada apa-apa. Saya mau katakan, pakai cara kita, pertama kekuatan kita terbatas. Kedua, pakai cara kita itu banyak air mata, saudara. Banyak air mata. Tapi saya mau katakan, kalau pakai caranya Yesus, kita akan terkagum-kagum. Kita akan takjub. Ayat yang ke-7 di situ. Mari kita baca bersama-sama. Maaf, ayat yang ke-8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, waktu ikan itu sangat banyak ya saudara-saudara, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Kenapa dia katakan seperti ini, saudara-saudara? Karena tadi, waktu dia sempat meragukan apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan dalam kehidupannya. Dia sempat meragukan bahwa Tuhan, saya sudah kerja keras tapi tidak dapat apa-apa. Maka dia ketika melihat mujizat yang Tuhan kerjakan, dia katakan, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku ini tidak layak. Dan ayat yang selanjutnya, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Saudara, saya mau katakan kalau Tuhan bekerja, Tuhan campur tangan dalam kehidupan kita, bukan cuma kita yang akan terkagum-kagum akan keajaiban Tuhan, tetapi orang-orang di sekitar kita juga bisa menyaksikan kemuliaan Tuhan yang besar. Amin, saudara. Dan saya mau katakan ayat yang selanjutnya nanti kita baca ayat yang ke-10 dan 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Saudara, saya lagi tidak menyarankan saudara untuk menjadi hamba Tuhan, full timer, tidak ya. Kita semua ini hamba Tuhan, tetapi kita mau lihat ayat yang ke-11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Kalau saudara-saudara sudah melihat campur tangan Tuhan dalam kehidupanmu, apapun pekerjaanmu saudara-saudara, kalau engkau telah menikmatinya, ingatlah bahwa kita punya tujuan yang sama, yaitu menyenangkan Tuhan dengan membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saksikan kebesaran Tuhan kepada sekitar kita, terlebih kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita itu punya Tuhan yang besar, yang sanggup mencukupkan kebutuhan kita. Dia mengerti, memperhatikan dan peduli apa yang kita alami dalam kehidupan kita.
dan Dia mau untuk terlibat dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau libatkan Tuhan atau tidak? Kalau kita mau melibatkan Tuhan, kalau kita mau dengarkan firman Tuhan dan melakukannya, maka kita akan melihat bahwa Tuhan akan mengerjakan lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama, Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kita mau baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil dengan rencana Allah. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu, saudara-saudara, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Amin. Saya mau katakan, apapun keadaanmu hari ini, itu adalah bentuk kebaikan Tuhan yang Tuhan sedang nyatakan dalam kehidupanmu. Kesusahankah itu? Kesulitankah itu? Saya percaya Dia pilih hidupmu untuk jadi saksi, untuk jadi berkat bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan gagah perkasa dalam kehidupanmu. Saudara, saya rindu kita menyanyikan sebuah pujian, Saat Kau Perlu Tuhan Tahu. Haleluya. Turun lagi.
dan teman-temannya sedang ada dalam kegagalan. Ada sesuatu hal yang tidak mungkin bagi Petrus di siang hari, di pagi hari untuk mendapatkan ikan. Tetapi dengan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bapak Ibu, di hari-hari ini ada banyak hal yang tidak mungkin terjadi menurut pandangan pikiran kita. Tapi bersama dengan campur tangan Yesus, semuanya pasti menjadi mungkin selama Yesus itu ada dalam hidup kita. Mari dengan iman kembali nyanyikan lagu ini dan percaya sungguh bahwa segala sesuatu yang Bapak Ibu alami hari-hari ini, yang terkadang membuat Bapak Ibu menangis duduk di kaki Tuhan, percayalah di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Oh haleluya, mari naikkan pujian dengan iman. Terima kasih Tuhan, kami boleh merasakan Engkau melawat kami. Kami boleh merasakan sukacita yang daripadamu melalui hamba-Mu memperdengarkan firman-Mu yang begitu sudah menguatkan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami. Hendaknya dalam menghadapi segala perkara ya Tuhan, kami boleh membuka hati, kami mengundang Engkau ya Tuhan, kami mengandalkan Engkau ya Tuhan, dan kami percaya Engkau akan turut bekerja dalam setiap perkara yang kami hadapi Tuhan, sehingga kemenangan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu pada setiap kami Tuhan. Roh Kudus mampukan kami di dalam kami melakukan kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau memberkati dengan luar biasa. Bukakan rahasia firman-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Dimanapun berada, pemberitakan firman-Mu, banyak umat-Mu disegarkan. Yang belum mengenal Engkau Tuhan boleh terpanggil untuk mau percaya kepada Engkau, bahwa Engkau adalah Allah yang sesungguhnya, yang patut kami sembah, kami muliakan. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Lanjut ibadah kami akan memberikan persembahan, baik yang mengembalikan perpuluhan, persembahan pembangunan. Engkau menilik tempat ketinggian-Mu dan Engkau memberkati kami semuanya. Kami mulaikan Tuhan, lanjut ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sambil pun dikolekte, diedarkan, kita angkat lagu yang berkata, besarkan nama Tuhan. Terima
bersyukur kami memiliki Tuhan yang ajaib, yang selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Bahkan dengan keajaiban-Mu lah yang terus membuat kami diberkati. Dan oleh sebab itu kami membawa seluruh persembahan umat-Mu ke dalam tangan-Mu. Karena kami menyadari semuanya berasal daripada Tuhan. Dan kami belajar untuk mengembalikannya untuk Tuhan. Dan kami tahu Tuhan apa yang kami berikan tidak sebanding dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Tetapi kami belajar untuk memberikan ini sebagai wujud kami mengasihi Engkau. Dan kami tahu Tuhan, orang yang menabur pasti akan menuai. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati kami semua, berkati jemaat Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka. Terpuji nama-Mu Yesus, inilah setiap persembahan kami dalam nama Yesus. Kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, terima kasih untuk setiap persembahan Bapak Ibu semua. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang kegiatan dalam minggu ini lewat multimedia. Salam sejahtera jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di GPDI Karmel Makassar. Mari bersama mengikuti info sepekan. Hari Senin, latihan paduan suara diadakan di gereja jam 7 malam. Hari Selasa, ada ibadah doa yang diadakan pada jam 7 malam bertempat di gereja. Mari jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan untuk bisa hadir bersama di dalam ibadah doa kita. Hari Jumat adalah hari doa dan puasa kita. Mari mengambil bagian dalam doa rantai yang dimulai pada jam 6 pagi sampai dengan jam 3 sore dan ditutup dengan doa bersama di gereja. Khusus bagi seluruh anggota Rebana dan juga Banners, jangan lupa untuk dapat mengikuti latihan rutin bersama yang diadakan pada hari Jumat ini pukul 5 sore di gereja. Latihan altar untuk pelayanan ibadah raya Minggu diadakan setiap hari Jumat pukul 7 malam di gereja. Hari Minggu, ibadah raya yang pertama diadakan di gereja jam 8 pagi. Dan ibadah raya yang kedua bertempat di Hotel Grand Town lantai 6 jam 10 pagi. Bagi anak-anak Pelnap, mari bersukacita bersama dalam ibadah sekolah minggu yang diadakan di gereja jam 8.30 dan di Hotel Grand Town lantai 6 jam 10.30. Ibadah youth bagi pemuda, remaja dan tunas remaja diadakan setiap hari Minggu jam 5 sore di gereja. Demikian info kegiatan kita sepekan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Gembala tidak bersama-sama dengan kita karena saat ini sedang ada di Kota Manado dalam rangka pelayanan. Biar Tuhan menolong dalam setiap pelayanan yang dikerjakan dan tentu kita terus menopang di dalam doa. Dan saat ini mungkin ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, sekiranya dapat mengangkat tangan. Kalau ada yang baru pertama kali hadir, ada yang baru pertama kali hadir, jangan malu-malu, kami menyambut engkau dengan kasih. Kami menyambut Bapak Ibu dengan kasih. Walaupun mungkin gak angkat tangan, tapi saya lihat ada muka-muka baru. Ada yang baru tapi stok lama. Ya. Tuhan Yesus memberkati dan senang bisa beribadah bersama. Kalau seandainya belum ada tempat ibadah secara permanen, GPDI Karmel siap untuk menyambut Bapak Ibu sebagai keluarga Karmel. Tuhan Yesus memberkati semua. Terima kasih untuk setiap pelayan Tuhan yang telah mengambil bagian. Tuhan membalas dan Tuhan memberkati. Kita akan segera tutup ibadah kita. Mari bersama kita berdiri, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib.
kekuatan-Mu yang besar yang Engkau boleh kerjakan bagi kami semua, bahwa setiap kami pada pagi hari ini kami percaya kami boleh mendapatkan berkat yang besar, berkat kebenaran firman-Mu boleh disampaikan bagi kami untuk membawa kami untuk menjadi orang-orang percaya yang semakin hari diteguhkan dengan kekuatan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat apa yang Engkau buat pada siang hari ini. Pak, kami telah memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami percaya kekuatan firman-Mu ada bagi kami semua, untuk kami sanggup menapaki seluruh kehidupan yang kami dapat jalani ini bersama campur tangan Tuhan. Kami boleh melihat mujizat lepas mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Dalam kesempatan ini kami mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang ada di luar kota Makassar. Kami berdoa Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai mereka, dan apa yang mereka kerjakan, karir, usaha, pendidikan, kami tahu bersama dengan Tuhan mereka boleh bisa menyelesaikan, mengerjakan semuanya dan dapat berhasil karena Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di sorga. Kami mendoakan untuk setiap jemaat-Mu yang sedang dalam kelemahan tubuh, sedang dalam keadaan yang sakit. Kami berdoa buat Bapak Yohanes, kami terus berdoa buat Ibu Marta Alang. Kami berdoa bagi setiap jemaat-jemaat yang walaupun kami tidak sebutkan sedang dalam keadaan kelemahan tubuh. Tuhan, kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu hebat dalam hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamahan-Mu memulihkan, jamahan-Mu menyembuhkan, kuasa mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi mereka, sehingga yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dan ragu diteguhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga bagi mereka yang telah mengembalikan milik Tuhan. Biarlah Tuhan menilik dan terus memberkati kehidupan mereka. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Hamba-Mu menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam menjalani sepanjang minggu yang berjalan ini. Kami tahu dengan Tuhan kami mampu menjalaninya. Dengan Tuhan segala perkara kami dapat melaluinya karena ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Bapa, peganglah tangan kami, tuntunlah langkah kaki kami, dan biarlah setiap tindak laku kami Tuhan berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga minggu-minggu yang kami jalani ini adalah minggu yang penuh dengan berkat Tuhan. Minggu-minggu yang kami jalani ini adalah minggu yang penuh dengan penyertaan Tuhan yang dahsyat. Minggu yang kami jalani ini adalah minggu-minggu mujizat terjadi atas hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkat ibadah menjadi bagian buat kami, bahwa roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, bahkan segala sakit penyakit kami dilalukan. Itulah berkat ibadah yang kami dapat. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Kekasih-kekasihku di dalam Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta, kasih, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, penghentaran dan pemeliharaan yang kuat dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Kita didapati menjadi jemaat yang setia masuk dalam kerajaan sorga yang tinggal kekal untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami percaya kami telah menerima berkat itu. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.